Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kuliah kita tentang sertifikasi halal, yang tema pada yang akan datang akan dibahas tentang label halal yang akan disampaikan pada Ainiyatul Fitriyah. Yang tema ini akan melihat tentang perilaku masyarakat terhadap label halal dengan menggunakan pendekatan dengan pendekatan sosiologi. Untuk itu persilahkan untuk Ainiyatul Fitriyah menyampaikan makalahnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang komprehensif ilmu pangan dan keamanan pangan. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1, pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen muslim. Jadi pangan juga merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Panganan yang halal adalah panganan yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sehingga makanan yang diharamkan oleh Islam tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Di sini ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Di antaranya adalah ketersediaan pangan. Jadi, negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap warga negara. Karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Yang kedua itu kemandirian pangan. Suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator yang sangat penting bagi mereka. Yang ketiga, keterjangkauan pangan atau yang disebut dengan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Dan yang terakhir, konsumsi pangan. Konsumsi pangan ini berkaitan dengan dan seimbang. Karena setiap orang muslim yang akan mengkonsumsi suatu produk pangan sangat dituntun oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah SWT berfirman, yang artinya, telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh dari atas, yang mati karena ditanduk, dan yang mati karena dimakan oleh binatang buas, kecuali dapat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala. Jadi yang termasuk makanan dan minuman halal diantaranya adalah bukan terdiri dari binatang yang dilarang oleh syariat Islam. Untuk memakannya, misalkan bangkai. Yang kedua, tidak mengandung suatu yang dihukumi najis di dalam Islam. Jadi kayak babi itu dihukumi najis menurut syariat Islam. Yang ketiga, tidak mengandung bahan penolong dan bahan tambahan yang diharamkan menurut syariat Islam. Misalnya kayak bahan kimia, pengawet, seperti itu. Dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang lain tidak memenuhi persyaratan di atas. Jadi yang kedua ini keamanan pangan, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang pangan, di mana keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Di sini ada manfaat keamanan pangan. Manfaat keamanan pangan ini terhindar dari penyakit akibat penanganan pangan yang tidak sesuai dengan CPBRT ini cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Jadi Perkap BPOM nomor HK 031.3.04.12.2026 tahun 2020 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, yang dimaksud yaitu memberikan prinsip dasar dari keamanan pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Dalam menerapkan CPPBIRT ini, yang dimaksud yaitu untuk memberi, selain itu CPBIRT ini juga dapat memberikan panduan bagi penyelenggara dan tenaga penyuluhan keamanan pangan dan pengawas pangan kabupaten ataupun kota. Keamanan pangan ini dapat dicapai apabila apabila sudah menerapkan good manufacturing practice ataupun GMP dan management standar operasional operating procedure ataupun SSO pada keseluruhan rangkaian proses produksi yang berlangsung. Di sini ada penyebab ketidakamanan pangan. Penyebab ketidakamanan pangan ini adalah cemaran pada makanan ataupun di dalam makanan itu terdapat zat yang membahayakan kesehatan seperti bakteri, itu dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ini ada akibat ketidaknyamanan pangan, di mana akibat ketidaknyamanan pangan ini pangan yang tidak akan dapat menyebabkan penyakit dengan segala yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan beracun ataupun organisme patogen yang biasanya disebut pangan yang tidak aman. Di sini ada hubungan keamanan pangan dengan gizi kesehatan masyarakat, di mana gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia, karena penentu gizi yang baik terdapat pada jenis pangan yang baik pula dengan disuangkan dengan kebutuhan tubuh. Jadi keamanan pangan sangat berpengaruh pada status toksisitas mikrobiologis, toksisitas kimia, dan status gizi. Jadi hal ini saling berkaitan. Di mana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia dan pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap status gizi. Di sini ada dampak keamanan pangan terhadap gizi kesehatan masyarakat, di mana dampak keamanan pangan ini ada dua. Yang pertama dampak keamanan positif, yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Di mana dampak positif terhadap keamanan pangan diantaranya teknologi pengamanan, pemprosesan, dan pengolahan bahan pangan yang dihasilkan dalam meningkatkan nilai tambah pada makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis bahan pangan. Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan cara yang pertama itu ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian. Dan yang kedua itu intensifikasi, yaitu meningkatkan keamanan dalam ketersediaan pangan tersebut. Dampak positif terhadap keamanan pangan yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi masalah pangan yang ada.
Yang kedua ini dampak negatif. Dampak negatif dari keamanan pangan dilihat dari kurangnya pemantauan terhadap keamanan pangan tersebut, sehingga masih banyak oknum-oknum yang masih menggunakan zat kimia yang berbahaya terhadap kesehatan dan dalam bahan makanan tersebut. Begitu sebaliknya, dampak yang ditimbulkan terhadap kurangnya pengawasan keamanan pangan akan mengakibatkan dampak terhadap masalah gizi kesehatan masyarakat. Jadi dampak negatif pada keamanan dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap keamanan pangan, sehingga menimbulkan masalah kesehatan masyarakat karena adanya penyakit infeksi yang timbul dari pangan tersebut dan terkontaminasi bakteri maupun zat pencemar lainnya. Di sini yang terakhir ada penanggulangan terhadap keamanan pangan. Karena ada beberapa penanggulangan terhadap keamanan pangan, diantaranya yaitu menerapkan sistem jaminan dan keamanan pangan. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap proses produksi dan peredaran pangan, sehingga pangan tersebut siap dikonsumsi agar pangan yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi. Yang kedua itu melakukan penerapan cara produksi pangan yang baik atau CPMB dalam memproduksi pangan. Yang ketiga, terjadinya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, terbentuknya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, selain itu diperlukan tim pemeriksaan yang akurat dalam keamanan pangan serta peralatan yang memadai dalam pemeriksaan keamanan pangan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada di antara teman-teman yang belum mengerti ataupun paham, mohon ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya. Novilia Aisyah, Pak. Ya, silakan Novilia ya memberikan pertanyaan kepada Aniatul Fitria. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Novilia Aisyah, NIM 9001. Tadi kan saudari Ainiatul sudah mempresentasikan terkait dengan ini ya, apa namanya, pangan, keutamaan ketahanan pangan seperti itu. Nah, menurut pemakalah, bagaimana sistem yang sudah diterapkan di Indonesia terkait dengan menjaga ketahanan pangan, terutama yang dalam konteks rantai pasokan makanan halal? Bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Sudah, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7, jadi ketahanan pangan ini kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari yang pertama itu ketersediaannya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya. Yang kedua itu aman dan merata, terus dan terjangkau. Jadi ketahanan pangan di Indonesia itu adalah tersedianya pangan yang secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, dengan aman, merata, dan terjangkau. Di mana terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup itu, ketersediaan pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berdasarkan dari
tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia itu sendiri. Dan terpenuhnya pangan dengan kondisi yang aman ini diartikan bebas dari cemaran biotik, kimia, dan benda lain yang mengganggu kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama. Terpenuhnya pangan dengan kondisi yang merata ini diartikan pangan tersebut harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Sedangkan terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan tersebut mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Mungkin seperti itu. Saya bisa menjawab. Ya, terima kasih. Berarti itu jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana tentang kesiapan Indonesia secara teoritis sudah diatur di undang-undang dan secara praktis pemerintah melaksanakan itu, diantaranya menyiapkan bulog untuk menampung hasil panen dan ada dinas pertanian yang kemudian memberikan penyuluhan pertanian dan juga menyiapkan tentang ekspor, bagaimana hasilnya bisa diekspor ke luar negeri. Itulah mungkin jawaban singkat tadi.